Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cornelia Erlines dari kelompok 8 akan mempresentasikan bagaimana langkah-langkah untuk membuat jurnal umum menggunakan indeks match pada Excel. Di sini sudah terdapat soal transaksi yang dilakukan oleh PT Adil Sentosa selama bulan Desember tahun 2019 dari tanggal 6 sampai tanggal 29. Di sini juga terdapat neraca saldo awal yang dimiliki oleh PT Adil Sentosa. Nah, sebelum untuk membuat jurnal umum, kita harus membuat tabel rekening. Tabel rekening itu terdiri dari nomor rekening dan nama rekening. Ini bisa diambil dari neraca saldo awal. Bisa kita copy paste saja ke sheet yang baru. Nah, ini sudah di copy paste. Lalu kemudian pada baris nomor rekening awal, yaitu A3 sampai A22, ini kita beri nama boxnya menjadi no rekening. Lalu, kemudian untuk nama rekening, pada B3 yaitu K sampai B22 beban penjusutan, itu kita beri nama boxnya nama rekening. Lalu kemudian untuk membuat jurnal umum, kita tulis nama perusahaan. Yang pertama PT Adil Sentosa. Kemudian di bawahnya adalah jurnal umum. Kemudian selanjutnya adalah periodenya yaitu Desember 2019. Kemudian kita membutuhkan kolom tanggal, nomor rekening, nama rekening, ref, debit, dan kredit. Tanggal ini diisi dengan transaksi sesuai dengan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PT Adil Sentosa. Pada 6 Desember, itu PT Adil Sentosa harus menjurnal persediaan barang dagang di debit sebesar 350.750 dan utang pada kredit sebesar 350.750. Nah, untuk itu kita pertama harus menulis tanggalnya. Tanggalnya bisa ditulis yaitu 06 garis miring bulannya 12 garis miring tahunnya 2019 kemudian enter. Nah, kemudian nomor rekening ini didapat dari tabel rekening. Karena kita ingin menjurnal persediaan barang dagang, bisa sama dengan, lalu kita cari di tabel rekening, kemudian enter. Selanjutnya yaitu utang. Di tabel rekening, itu utang adalah nomor rekeningnya 2101. Kemudian enter. Nah, lalu kita masukkan nomor rekening ini menggunakan rumus indeks match. Bagaimana? Yaitu dengan menulis sama dengan mengetik sama dengan indeks buka kurung nama rekening titik koma match buka kurung F5. F5 di sini adalah range dari nomor rekening. Kemudian titik koma no rekening titik koma 0 tutup kurung tutup kurung. Nah, nama rekening tadi kan sudah didapat dari baris pertama nama rekening ini A3, B3 maksud saya sampai B22. Nah, lalu kemudian tadi no rekening itu didapat dari A3 sampai A22 pada kolom nomor rekening di tabel rekening. Nah, jika kita ingin mempercepat pengerjaannya, kita bisa menuliskan saja terlebih dahulu nomor rekening dari jurnal-jurnal yang ingin kita buat. Caranya sama seperti yang sudah saya berikan tadi. Kemudian kita tulis nominal-nominalnya debit pada debit dan kredit, nominal-nominal jurnal umum yang sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh PT Adil Sentosa. Nah, pada nama rekening pertama ini kita sudah memasukkan formula indeks match tadi. Nah, untuk itu kita bisa langsung membloknya sampai jurnal terakhir. Nah, maka dia akan muncul secara otomatis nama rekeningnya. Nah, jika sudah selesai semua seperti ini, bisa kita jumlahkan dengan menggunakan formula sama dengan
sum, SUM, buka kurung, kita blok dari jurnal pertama di debit sampai jurnal terakhir. Enter. Nah, pada kredit juga sama, bisa kita langsung tarik ke sebelah kanan. Nah, kalau sudah selesai, sudah jadi, kita bisa langsung lanjut untuk membuat buku besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karl Saradi Turnip dengan NPM Bujung 028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan buku besar dalam siklus akuntansi. Nah, apa saja yang perlu diperlukan untuk membuat buku besar? Itu bisa diambil data dari jurnal umum. Datanya apa saja? Yaitu nomor rekening, nama rekening. Nah, jika sudah punya jurnal umum, kita buat sheet terlebih dahulu. Satu di sini. Jika sudah membuat, kita bisa mengcopy nomor rekening dan nomor rekening yang ada. Jika sudah copy, kita paste, kemudian kita rapihkan. Nah, jika sudah rapikan, kita membuat format terlebih dahulu untuk setiap akunnya dengan nomor rekening, nomor rekening, kemudian ada, karena kita ingin mengambil contoh dari kas, akun rekening kas, kita pilih 1101. Nah, kemudian ada tanggal, ada nomor rekening, kemudian ada ref, ada debit, ada kredit. Nah, jika sudah, kita rapikan terlebih dahulu. Jika sudah rapi, kita buat akun dengan rumus indeks. Rumusnya indeks, kemudian ada nama rekening, ada titik koma match, kemudian call sel, contohnya kita ambil kas. Nah, selnya nanti itu kita buat H4. Di sini kan F5, kita nanti buat H4. Kemudian titik koma rekening, kemudian titik koma 0, tutup kurung, tutup kurung. Nah, itu kira-kira rumusnya. Nah, kita coba saja. Pertama kita sama dengan terlebih dahulu, kemudian indeks, kemudian dalam kurung. Nah, nama rekening ini maksudnya apa? Sel-sel yang terkait nama-nama dari rekening yang akan kita buat. Kita sorot saja. Nah, jika sudah disorot, kemudian kita ketik titik koma, kemudian match, buka kurung. Nah, ini kan kita masukin kas, jadi kita masukin nomor rekening daripada kasnya itu 1101. Nah, jika sudah masuk, kita titik koma lagi, kemudian kita sorot nomor rekening yang akan dibuat. Jika sudah, titik koma 0, tutup kurung, kita enter. Ya, keluar kas. Nah, gimana kalau kita pengen buat akun lainnya? Contoh kita buat nih, rekening, kita buat modal kan 3101. Kemudian kita masuk, kita buat sama dengan indeks, buka kurung, nomor rekening kita sorot, dan titik koma, match, buka kurung, kita masukkan selnya H10, titik koma lagi, sorot nomor rekening, titik koma lagi, 00, 0, tutup kurung, masuk modal. Nah, ini modal
pembuatan nama akunnya. Kalau jika ingin mempermudah, tinggal di copy saja, nanti tinggal diganti nomor rekeningnya, selnya juga diganti, enter langsung, kemudian langsung keluar akun yang dituliskan. Nah, jika sudah buat buku besar, kepala dari buku besarnya, kita ingin mensubmit daripada isi dari transaksi dari jurnal umum. Nah, kita ambil contoh penjualan. Nah, kita hapus terlebih dahulu. Kita buat penjualan, kita tulis dulu nomor rekening. Penjualan itu 4101. 4101. Nah, untuk mengisi penjualannya sama, indeks, buka kurung, nama rekening kita sorot, titik koma, match, buka kurung selnya, ada di H12, titik koma, nomor rekeningnya, titik koma, 0, ya. Nah, kemudian kita buat format daripada tanggal, nomor rekening, nama rekening, ref, debit, dan kredit. Nah, harus diperhatikan ini bahwa nanti untuk yang tanggal, nomor rekening, nama dan lain-lain itu harus sama dengan yang ada di jurnal umum. Tidak boleh beda. Harus sama. Kalau nanti beda dia nggak bisa. Tidak bisa. Nah, jadi untuk mempermudahnya kita copy saja yang ada di jurnal umum. Kita pindahkan ke sini. Ya, kita rapikan sedikit. Nah, kita clearkan dulu. Nah, jika sudah, nama rekening. Kita taruh di nomor rekening. Kemudian kita klik data. Advance. Nah, sini kita pilih copy to another location. Sini ada 3 yang kita harus kita isi. Yang list range ini kita pilih dari jurnal umum. Kita sorot dari tanggal hingga transaksi terakhir. Yang perlu diingat transaksi terakhir bukan jumlahnya. Jika sudah, kita klik kriteria range. Kemudian kita untuk kriteria range diisi sel, nomor rekening, dan nomor rekeningnya. Kemudian copy to kita pilih ke tanggal hingga kredit. Ya, kemudian keluar transaksi apa saja yang ada di jurnal umum yang dipindahkan ke buku besar. Nah, diingatkan sekali lagi, nomor rekening, tanggal, nomor rekening, nama rekening, ref, debit kredit itu harus sama persis, tidak boleh beda kecuali bold atau yang lainnya, itu harus sama persis dengan ada yang di jurnal umum supaya bisa dibaca. Nah, jika sudah kita sorot semuanya, kita kasih border, all border, ya. Kemudian kita jumlahkan total dari buku besar penjualannya. Rumusnya itu memakai sama dengan sum dalam kurung sorot tutup kurung enter. Nah, ini contoh daripada penjualan. Nah, kalau yang ingin dicontohkan sekali lagi, kita ngambil dari kas. Pertama kita buat nomor rekening terlebih dahulu. Nomor rekening kita ambil dari kas 1101. Kemudian kita copy, paste. Nah, kita buat terlebih dahulu
Nama akunnya indeks dalam kurung ini titik koma match buka kurung, selnya itu ada di H19 titik koma, nomor rekening itu sorot titik koma 0 tutup kurung. Ya, bisa kas. Nah, untuk memasukkannya kita klik data, advance, oke, copy to another location, research kita ambil jurnal umum, kita oke, kita tulis nomor rekeningnya, copy to, ya kita rapikan terlebih dahulu, all border, oke. Nah, untuk totalnya kita memakai rumus sama dengan sum, kita blok yang debit, tutup kurung, kita kurang, dalam kurung lagi, sum, buka kurung lagi, tutup kurung. Jika sudah, nah ini contoh daripada untuk memindahkan buku besar yang ada. Jika sudah, sekian dari penjelasan daripada untuk pembuatan nomor akun, buku besar, dan pensubmitan data-data daripada buku besar. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, setelah kita membuat buku besar, langkah selanjutnya adalah membuat neraca saldo sebelum disesuaikan. Seperti biasa, sebelum kita membuat neraca saldo sebelum disesuaikan, kita terlebih dahulu menulis nama perusahaannya. Di sini yaitu PT Adela Sentosa, kemudian apa yang akan kita buat yaitu neraca saldo sebelum disesuaikan, kemudian periodenya. Di sini periodenya yaitu 31 Desember 2019. Lalu langkah selanjutnya adalah dengan membuat tabel neraca saldo, seperti yang telah saya buat ini, yaitu dengan membuat kolom nomor rekening, debit, serta kredit. Di sini kami menggunakan rumus index match untuk mencari nama rekening dengan data acuannya adalah nomor rekening. Nomor rekening ini dapat kita copy paste dari tabel rekening yang sudah tersedia, yaitu yang berada di sebelah kiri di sini. Baiklah, di sini saya telah selesai membuat neraca saldo sebelum disesuaikan. Untuk memberi contoh gimana cara saya membuatnya, saya akan menghapus nama rekening untuk mencarinya kembali menggunakan rumus index match. Baik, saya hapus terlebih dahulu, lalu bisa kita cari menggunakan rumus index match. Kemudian bisa kita cari dengan menulis, pertama kita akan mencari nama rekening dari nomor rekening 1101, maka bisa kita cari dengan sama dengan indeks, lalu array, tabel acuan, yaitu dari tabel acuan kita adalah tabel rekening, bisa kita blok dari A3 sampai dengan B22. Lalu kita pencet F4 di keyboard untuk mengunci data. Lalu di baris keberapa data yang akan kita cari dan kita belum mengetahuinya, maka kita bisa menggunakan rumus match. Kita tulis match lookup value atau data acuannya adalah nomor rekening 1101, maka kita klik lalu koma lookup array. Nomor rekening 1101 ini ada di mana? Ada di nomor rekening di tabel rekening dari A3 sampai dengan A22, kita blok. Lalu seperti biasa kita pencet F4 di keyboard untuk mengunci data. Lalu match tipe kita adalah 0 karena kita akan mencari data yang sesungguhnya 0. Lalu kita beri tanda kurung, kemudian koma.
nama rekening yang akan kita cari ini ada di kolom keberapa di tabel rekening, yaitu ada di kolom kedua. Maka kita bisa tulis 2. Lalu tutup kurung lagi, lalu kita enter. Maka ketemu nama rekening dari nomor rekening 1101 adalah kas. Dan untuk mencari nomor rekening di bawahnya, kita tidak perlu lagi menulis rumusnya satu-satu lagi seperti di awal tadi. Namun kita bisa dengan otomatis ke bawah saja, kita pencet ke bawah, dan akan terisi otomatis. Begitulah cara menemukan nama rekening menggunakan rumus index match. Dan untuk mencari saldo debit dan kreditnya, sama saja seperti biasanya, yaitu dengan memindahkannya dari buku besar atau ledger. Di sini saya telah membuatnya, maka saya akan menghapus salah satunya untuk menemukannya kembali. Baik, saya akan menghapusnya. Itu sama dengan, lalu kita pindah ke sheet ledger atau buku besar, lalu kita ambil saldo terakhir dari akun kas di sini. Kita klik, lalu kita enter, dan seterusnya seperti itu. Kita hapus dulu, lalu sama dengan kita pindah ke sheet ledger atau buku besar, kita cari saldo akhir dari piutang usaha, yaitu ini. Lalu kita enter, dan seterusnya. Dan untuk menjumlahkannya sama seperti biasa, kita menggunakan fitur yang ada di Excel. Baik, saya hapus dulu untuk contohnya. Itu sama dengan sum, lalu kita blok dari G5 sampai dengan G24. Kita blok dulu. Kita hapus dulu. Dengan sum. Kita blok dari G5 sampai dengan G24. Kita tutup kurung, kita enter, dan maka akan terisi otomatis. Dan seterusnya sama caranya seperti itu. Baiklah, sekian dari saya mengenai cara membuat neraca saldo sebelum disesuaikan menggunakan Excel dengan rumus index match. Baiklah, saya Mendra Tatiana dengan NPM 2011-03-1068 akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian, yaitu langkah-langkah membuat jurnal penyesuaian di Microsoft Excel dengan rumus index match. Jadi di sini sudah terdapat tabel rekening, kolom jurnal penyesuaian, dan juga soal transaksi penyesuaian. Sebelum membuat jurnal penyesuaian, kita harus membuat tabel rekening dulu, yang mana isinya adalah nomor rekening atau nomor akun, dan juga nama akun atau nama rekening. Lalu setelah itu kita membuat kolom jurnal penyesuaian, yaitu terdiri dari tanggal, nomor rekening atau nomor akun, nama rekening atau nama akun, referensi debit dan kredit. Sebelum itu kita harus memberi judul terlebih dahulu. Yang pertama itu ada nama perusahaan, yaitu PT Adil Sentosa, lalu ada jurnal penyesuaian, dan yang terakhir itu ada periode kapan transaksi ini terjadi. Untuk soal ini, transaksi ini terjadi berakhir di 31 Desember tahun 2019. Jadi di sini sudah ada jawaban dari transaksi yang tertera. Saya akan menjelaskan satu transaksi sebagai contoh untuk memasukkan rumusnya. Jadi di sini akan saya hapus terlebih dahulu. Untuk pertama kita masukkan transaksi yang pertama, yaitu persediaan barang dagang pada 31 Desember adalah sebesar 4.321.000 ya. Jadi di sini kita masukkan dulu tanggal 31 Desember. Nah, sebelum memasukkan nomor rekening, kita harus memasukkan rumus terlebih dahulu agar ketika nanti kita masukkan nomor rekeningnya, nama rekening atau nama akun itu sudah terisi otomatis. Jadi di sini rumusnya adalah indeks dalam kurung kita blok tabel kolom acuan yang akan dipakai, yaitu dari kas sampai dengan babat belusutan. Lalu kita absolutkan, karena kan keyboard saya tidak bisa, F4-nya tidak berfungsi, maka saya akan absolutkan manual seperti ini.
Itu kita masukkan rumus match, buka kurung, kita masukkan lookup value-nya atau kolom yang akan dicari, lalu kita masukkan tabel yang menjadi acuan untuk kolom yang akan dicari tadi. Seperti yang awal, kita absolutkan juga agar kolomnya itu tidak berubah-ubah. Lalu setelah itu kita masukkan 0 karena kita akan mencari yang sebenarnya. Setelah itu kita tarik ke bawah dan baru kita masukkan nomor rekeningnya. Yang pertama itu ada persediaan dan mengakhirkan. Jadi kita masukkan jurnalnya yaitu ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang, yang mana itu kita akan menghapus persediaan barang dagang awal terlebih dahulu. Jadi di sini ikhtisar laba rugi itu nomor akunnya 3103, lalu kita masukkan nominalnya dari neraca saldo belum disesuaikan yaitu sebesar 4.871.050. Lalu di sini kita masukkan persediaan barang dagang yaitu sama sebesar 471.050 rupiah. Lalu kita akan menambahkan persediaan barang dagang akhir yaitu persediaan barang dagang sebesar 1.321.000. Kreditnya itu ikhtisar laba rugi yaitu sama sebesar 321.000. Untuk rumus berikutnya ini bisa ditarik ke bawah lalu bisa dimasukkan transaksi seperti biasa. Baiklah, sekian penjelasan jurnal penyesuaian dari saya. Untuk materi neraca setelah disesuaikan akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, langkah selanjutnya setelah AJP kita membuat neraca saldo setelah disesuaikan. Yang pertama, kita buat terlebih dahulu nama perusahaan dan periode dari neraca saldo yang setelah disesuaikan tersebut. Kemudian, untuk nama rekening, kita dapat menggunakan rumus index match agar lebih mudah, yaitu langkahnya sebagai berikut. Kita blok terlebih dahulu dari kas hingga beban penyusutan. Selanjutnya, kita ketik indeks. Dan klik nama rekening kas di blok hingga beban penyusutan. Selanjutnya, klik F4, beri tanda koma dan ketik match. Selanjutnya, klik nomor rekening paling awal, yaitu 1101, beri tanda koma, dan klik nomor rekening dari kas di blok hingga beban penyusutan. Dan klik F4, beri tanda koma, dan tambahkan angka 0. Beri tanda kurung 2 kali, dan selanjutnya tekan Enter, nanti akan muncul akun kas. Selanjutnya yaitu di blok hingga nomor rekening paling akhir. Nanti akan muncul nama-nama rekening seperti yang ada di sampingnya. Nah, kemudian untuk nominal pada debit dan kredit, kita dapat sesuaikan dengan data yang ada pada AJP. Misalnya ya, pada iklan dibayar di muka. Kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita lihat data pada neraca saldo sebelum disesuaikan, yaitu terletak pada debit. Kemudian beri tanda kurang. Dan selanjutnya kita lihat data pada AJP. Iklan dibayar di muka terletak pada kredit. Selanjutnya tekan Enter, nanti akan muncul nominal seperti yang di awal. Nah, setelah itu,
Setelah nominal-nominal tersebut telah terisi semua, kita dapat menjumlahkannya menggunakan rumus sum untuk debit maupun kredit, yaitu ketik sum dan blok nominal dari kas hingga beban penyusutan, kemudian tekan enter. Untuk cara menjumlahkan pada akun kredit juga sama saja, yaitu ketik sum, kemudian blok dari akumulasi depresiasi hingga penjualan. Nah, jumlah dari nominal debit maupun kredit sama, yaitu balance untuk neraca saldo setelah disesuaikan. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah selanjutnya adalah membuat kertas kerja atau worksheet. Seperti biasa, kita menulis nama perusahaan, kemudian kertas kerja atau worksheet, kemudian periodenya. Setelah itu kita membuat tabel yang terdiri dari kolom nama rekening, neraca saldo sebelum disesuaikan beserta debit dan kredit, kemudian iJournal, penyesuaian beserta debit dan kredit, lalu neraca saldo setelah disesuaikan beserta debit dan kredit, kemudian laba rugi beserta debit dan kredit, dan neraca lajur atau posisi keuangan beserta debit dan kredit. Dan untuk mengisi nomor rekening, kita dapat mengcopy paste dari sheet tabel rekening. Lalu untuk mengisi nama rekening, kita bisa menggunakan rumus index match. Baik, kita akan menghapus dulu untuk bercontoh. Sama dengan index. Kemudian kita ke tabel rekening, ke sheet tabel rekening. Kita blok dari B2 sampai dengan B23. Kemudian kita tekan F4, kemudian koma, match. Kemudian kita ke sheet worksheet. Lalu kita ke N6 karena kita akan mencari nama rekening dari nomor rekening 1101, kemudian koma. Lalu kita ke sheet tabel rekening kembali. Lalu kita blok dari A2 sampai dengan A23. Kemudian kita tekan F4. Lalu koma, 0, dan tutup kurung 2 kali. Enter. Maka akan ketemu adalah nama rekening dari kas. Dan untuk seterusnya kita bisa tarik ke bawah. Maka akan muncul semua nama rekening. Kemudian untuk mengisi neraca saldo sebelum disesuaikan, kita dapat mengambil saldo-saldo ini dari sheet neraca saldo sebelum disesuaikan atau sheet NSBD. Kemudian untuk mengisi iJournal penyesuaian, kita dapat mengambil saldonya dari sheet AJP atau iJournal penyesuaian. Dan untuk mengisi neraca saldo setelah disesuaikan, kita bisa mengurang atau menambahkannya antara neraca saldo sebelum disesuaikan dengan kolom iJournal penyesuaian. Kemudian untuk mengisi laba rugi, di sebelah debit, yaitu terdiri dari akun ikhtisar laba rugi, kemudian daftar penjualan, potongan penjualan, harga pokok penjualan, dan beban-beban. Dan kita bisa mengambilnya dari neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian neraca lajur. Kemudian neraca lajur atau posisi keuangan, debitnya kita isi akun dari kas, piutang, persediaan barang dagang, iklan dibayar di muka, kemudian perlengkapan toko, dan truk atau aset, akun aset, dan akun drive. Lalu yang kredit bisa kita isi akun akumulasi, utang, beban utang, modal, dan setelah itu kita dapat menjumlahkannya atau mentotalkannya menggunakan formula sum yang ada pada Excel. Sekian langkah-langkah membuat worksheet.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cornelia Erlines dengan MPM 2011058 akan melanjutkan tutorial bagaimana membuat laporan laba rugi menggunakan Microsoft Excel. Di sini saya sudah membuat tabel laporan laba rugi yang terdiri dari nama perusahaan, nama laporan, kemudian periode, kemudian kolom nomor rekening, kolom nama rekening, kolom debit, dan kolom kredit. Di dalam kolom nama rekening ini, baris awal saya sudah masukkan rumus index match sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, pertama kita akan mengisi nomor rekening. Ini bisa kita ambil dari tabel rekening. Karena saya ingin kita ambil dari akun ikhtisar laba rugi, kemudian enter. Kita tarik saja. Untuk rumusnya juga bisa kita langsung drag ke bawah. Nah, lalu kita masukkan debit dan kreditnya. Kita ambil dari worksheet, kita tulis saja, kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik sama dengan, kemudian kita ke sheet worksheet, kemudian masukkan pada bagian debit di laba rugi, kemudian enter, lalu kita tarik saja. Untuk bagian kredit juga sama, ketik sama dengan ke worksheet, masukkan bagian kredit di laba rugi, kemudian enter. Nah, pertama kita akan menghitung laba brutonya. Ini dihasilkan dari penjualan, dikurangi oleh retur penjualan, dikurangi oleh potongan penjualan, dan dikurangi oleh harga pokok penjualan. Kemudian enter. Selanjutnya kita akan memasukkan akun beban-beban. Sama seperti tadi, nomor rekeningnya kita ambil dari tabel rekening. Dimulai dari nomor rekening beban gaji, yaitu 5102. Kemudian enter, seperti tadi. Lalu bisa kita drag lagi ke bawah. Sama seperti tadi, rumusnya bisa kita copy saja. Kita paste. Lalu kita drag lagi ke bawah. Selanjutnya, sama seperti tadi juga, nominal debit kita ambil dari worksheet, beban gaji, di laba rugi, bagian debit. Kemudian kita enter. Lalu kita tarik ke bawah. Kita drag ke bawah. Lalu kita akan menghitung total beban yang dimiliki oleh PT Adil Sentosa. Bisa kita menggunakan rumus sum, sama dengan sum, lalu kita blok saja bagian beban dari awal sampai akhir, kemudian enter. Terakhir, kita akan menghitung laba bersih yang dimiliki oleh PT Adil Sentosa. Caranya adalah dengan mengurangi laba bruto di bagian kredit, dikurangi oleh ikhtisar laba rugi, kemudian dikurangi oleh total beban yang ada, dan enter. Nah, inilah hasil laba bersih yang dimiliki oleh PT Adil Sentosa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai laporan perubahan ekuitas. Di sini sudah terdapat format lengkap laporan perubahan ekuitas dan sudah benar dengan isi akunnya, yaitu modal, prefer, laba bersih, dan diperolehlah modal akhir. Saya akan memberi tutorial atau langkah-langkah untuk membuat laporan perubahan modal dengan menggunakan Microsoft Excel.
Jadi saya akan hapus terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita tentunya harus membuat formatnya, format tabelnya. Hal yang pertama itu harus ada nama perusahaan. Di sini nama perusahaannya PT Arya Sentosa. Lalu yang kedua itu keterangan ini laporan apa, dan kali ini adalah laporan perubahan ekuitas. Dan yang baris ketiga itu ada periode tahun laporan ini. Periodenya adalah 31 Desember tahun 2019. Setelah itu kita membuat 4 tabel yang berisikan nomor rekening, debit, dan juga kredit. Langsung saja kita masukkan rumus untuk agar secara otomatis jika kita memasukkan nomor rekening, maka nama rekeningnya itu akan otomatis muncul di bagian kolom nama rekening. Ini saya akan menggunakan rumus indeks. Langsung saja kita masukkan sama dengan indeks, buka kurung, lalu kita blok bagian tabel rekening. Setelah itu kita absolutkan. Dikarenakan keyboard saya rusak untuk F4-nya, maka kita akan absolutkan manual. Kita titik koma, kita masukkan rumus match, kurung, kita masukkan tabel nomor rekening, sel di sebelahnya yang akan kita jadikan acuan nanti. Lalu titik koma lagi, kita masuk ke tabel rekening dan kita blok yang bagian nomor rekening. Setelah itu kita absolutkan lagi. Si absolut ini agar selnya itu tetap beraturan walaupun kolomnya itu diacak gitu. Lalu kita masukkan 0 karena ini sudah benar, lalu kita klik enter. Nah, setelah itu kita masukkan yang pertama itu pastinya modal awal. Nah, modal awalnya itu diperoleh dari worksheet. Kita cari dulu nomor akun modal awal, yaitu 3101. Ya, sudah muncul modal. Setelah itu kita masukkan saldonya dari bagian worksheet yang kalau disesuaikan. Masukkan modal ini. Lalu yang kedua, karena perusahaan ini terdapat tipe, maka kita masukkan juga prefer. Untuk prefer itu dia 3102. Oh, maaf, kita tarik dulu rumusnya. Nah, setelah itu kita masukkan saldo prefer sama dengan yang tadi, kita masukkan dari worksheet yang bagian neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, setelah itu kita masukkan ini perusahaan ini laba atau rugi. Karena perusahaan ini laba, kita tulis di sini laba bersih. Saldo labanya itu didapat dari sini, dari laba rugi yang telah kita buat tadi. Nah, terdapatlah di sini modal akhir dari PT Arya Sentosa. Di sini modal ditambah dengan modal awal dikurang dengan prefer, lalu ditambah dengan laba bersih. Nah, jadi terdapat modal akhir PT Arya Sentosa sebesar 7.197.250. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk laporan keuangan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Farel Seradi Turnip. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pembuatan laporan posisi keuangan siklus akuntansi menggunakan Microsoft Excel di sebuah perusahaan. Nah, jadi untuk pertama itu kita akan membuat sebuah halaman terlebih dahulu. Kita tulis laporan posisi keuangan. Nah, untuk itu kita akan membuat terlebih dahulu nama perusahaannya. Misalnya kita ambil contoh konsultan Rosewood. Konsultan Rosewood. Kita tulis laporan posisi keuangan tanggal 31 April 2021. Nah, untuk itu pertama kita akan membuat terlebih dahulu rekening, nama rekening, saldo, kemudian buat nomor rekening lagi, nama rekening, nama rekening, saldo. Kita rapikan terlebih dahulu. Untuk nomor rekening kita akan mengimpor menggunakan sama dengan yang ada di worksheet. Yang ada di worksheet sama dengan kita pindahkan akun ini ke bawah. Ya, sudah, kita akan menamai rekening menggunakan fungsi indeks. Indeks buka kurung, kita sorot akun-akunnya, kemudian kita titik koma, buka kurung, kita klik selnya, titik koma, kita sorot nomor rekeningnya, titik koma, ya, sudah, kita samakan dengan yang di bawahnya. Sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor. Nah, jika sudah, kita pindahkan saldo daripada yang ada di kertas kerja ke dalam laporan posisi keuangan. Kita pindahkan.
Kita pindahkan akumulasi penyusutan. Jika sudah, kita pindahkan lagi bagian pasifannya. Pindahkan. Kita buat nama rekening menggunakan rumus indeks, buka kurung. Kita sorot rekeningnya, titik koma, match, buka kurung. Kita pilih selnya, titik koma. Kita pilih lagi nomor rekeningnya, titik koma. Kita menggunakan rumus yang sama. Jika sudah, kita pindahkan saldonya, utang. Kita pindahkan. Jika sudah, untuk modal kita akan ambil dari laporan keuangannya di laporan perubahan ekuitas. Jika sudah, kita jumlahkan. Ya, jika sudah sama, kita akan menambahkan terlebih dahulu akun untuk kita tulis aktiva, tulis pasiva. Untuk merapikannya, kita menggunakan kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita pilih merge across. Kita tengahkan. Ini juga sama. Kita merge and center. Ya, jika sudah, kita order, kemudian kita setting terlebih dahulu. Kita ganti menjadi rupiah. Oke. Jika sudah, kita setting menjadi rupiah. Ya. Bisa juga di custom ini warnanya. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.